Let's do it. Kita akan baca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Siap diberkati malam ini? Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menipu itu sama dengan berbohong. Saudara pernah dibohongi orang? Waduh. Saudara pernah membohongi orang? Wah, jujur. Ini langkah awal masuk surga semuanya. Oke. Saudara kalau punya teman, seandainya bisa memilih, saudara pilih yang membohongi saudara apalagi sering, atau teman yang tidak pernah membohongi saudara? Kalau boleh pilih, saudara pilih yang mana? Yang tidak pernah membohongi. Tapi yang suka bohong sama temannya, udah biar impas lah dosanya Bu Pendeta. Gak apa-apa, saya menerima dia apa adanya, biar dia juga menerima saya apa adanya. Nah kalau mau jujur nih manusia yang waras, kita mau pergaulan kita itu yang menyehatkan. Salah satunya, orang tidak menipu kita, orang tidak membohongi kita. Tetapi kita kalau jujur tidak mau dibohongi oleh siapapun. Kenapa? Karena ketika kita dibohongi, ketika kita ditipu, itu pasti ada rasa kecewa. Dan kita pasti untuk selanjutnya gak akan percaya 100% sama orang itu. Entah itu suami, entah itu istri. Kenapa? Ya nilai setitik merusak susu sebelanga. Itu kan dari kejadian-kejadian nyata. Akhirnya muncul peribahasa itu. Walaupun orangnya udah sungguh-sungguh bertobat, tetapi kayaknya, waduh jangan-jangan. Kenapa bisa begitu? Karena kita gak amnesia. Kita gak seperti Tuhan mengampuni dosa, hilang, dia lupa. Kita manusia, dosanya udah 30 tahun lalu, sudah hidup damai. Tetapi kalau dia melakukan pelanggaran dosa yang sama, itu dosa yang lama tuh udah terkubur, kayak mayat tuh hidup lagi saudara. Dan kita mulai, oh iya gak percaya, kan dia dulu pernah mengecewakan saya. Dia pernah kan membohongi saya. Dia pernah menipu saya. Betul apa benar? Nah jadi kita tidak mau menjalin hubungan dengan orang yang menipu kita dan membohongi kita. Tetapi sadar gak kita bahwa seringkali kita justru menipu diri kita sendiri. Kita membohongi diri kita sendiri. Betul apa benar? Dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Orang yang tahu firman tetapi tidak melakukan firman, dia sama dengan menipu dirinya sendiri. Kita seringkali menipu diri kita sendiri. Kita seringkali membohongi diri kita sendiri. Kapan? Ketika kita sudah tahu, ampunilah musuhmu, doakan mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Tetapi ketika kehidupan nyata, kita diperhadapkan dengan orang yang mengecewakan kita, kita diperhadapkan dengan orang yang memfitnah kita diperhadapkan dengan orang yang sudah kita tolong tetapi berkhianat, tetapi tidak tahu balas budi. Bisa enggak apa yang kita tahu di kepala, firman mengampuni, mendoakan, memberkati, itu keluar dari mulut kita. Tuhan, hari ini aku dikecewakan oleh si A. Tetapi aku sudah dengar firman, aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau memberkati dia. Bisa enggak? Bisa enggak? Jawabannya bisa. Jawab pertanyaan yang kedua, saudara melakukannya enggak? Nah itu yang kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Tergantung siapa dulu Bu Pendeta yang mengecewakan saya itu. Siapa dulu yang berkhianat itu. Betul apa benar? Nah jadi tahu firman belum tentu melakukan. Dan ketika kita tidak melakukan firman yang kita tahu, di hadapan Tuhan kita menipu diri kita sendiri. Kita menjadi pembohong untuk diri kita. Orang yang bohong masuk surga enggak? Hah? Orang yang suka menipu masuk surga enggak?
Kalau saudara menipu diri sendiri artinya tempat saudara di sorga atau bukan? Di sorga atau bukan? Masa kurang jelas? Jadi yang bawa saudara ke sorga itu bukan tetanggamu. Yang bawa saudara ke neraka itu bukan istri atau suamimu. Tetapi pilihanmu sendiri ketika tahu firman tetapi tidak mau mengejawantakan kebenaran firman di dalam perilaku setiap hari. Amin. Sebaliknya, orang yang melakukan firman dia pasti akan bahagia. Kasih senyum seperti di gambar dulu. Wow. Bahagia. Saudara yang datang malam ini bahagia? Jangan amin. Kalau amin itu tidak jelas. Iya apa tidak? Saudara yang hadir malam ini bahagia atau tidak? Ternyata bahagia itu cuma satu menurut Alkitab. Ketika kita tahu firman dan melakukan firman itu. Itu kunci kita bahagia. Kalau saudara terima sesuatu barang sudah lama saudara impi-impikan. Waduh, seandainya aku bisa beli motor yang baru. Begitu nabung, begitu dapat motor. Bahagia enggak? Bahagia. Sebulan tetap bahagia enggak? Belum tentu. Kenapa? Sudah terlambat 3 hari ya. Masih bahagia enggak saudara? Dalam tekanan justru. Waduh udah 3 hari. Waktunya cuma 1 minggu. Yang ketawa-ketawa ini pengalaman ya. Kalau kita menerima sesuatu entah itu barang. Karena jerih lelah kita. Karena kita berusaha mendapatkan. Atau karena hadiah dari orang lain. Itu pasti buat kita bahagia. Tetapi itu jangka waktunya sangat pendek. Kenapa? Karena kebahagiaan dari barang-barang materi itu sifatnya sementara. Tetapi kalau kita mau berbahagia, Alkitab Tuhan sudah mengajarkan rahasianya cuma satu. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi saudara yang percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Kuncinya satu bahagia. Bukan dari luar, bukan dari tetangga, bukan suami, bukan istri. Bahagia adalah pilihan setiap pribadi. Ketika saudara mengerti firman, melakukan, saudara disebut berbahagia. Saya mau tanya, kalau ada orang yang bikin kita marah, wah bikin kita greget, tanduk keluar, muka semua marah. Ketika kita menyimpan dendam, ingin membalas dendam, kita bahagia enggak? Ada orang bahagia loh balas dendam. Begitu dia bisa balas dendam, puas dia bahagia. Ada yang seperti itu? Ada. Tetapi seberapa dia bahagia? Tetapi ketika saudara panas ini, terus ingat firman. Dan Tuhan berat, Tuhan sambil nangis, sambil doa kalau perlu puasa. Tetapi pada satu titik, saudara ingin melakukan firman. Dan ternyata saudara bisa melepaskan pengampunan. Orang yang sudah sekian tahun saudara benci. Orang yang sudah sekian tahun saudara simpan kepahitan. Karena dosanya terlalu besar dalam hidup saudara. Tetapi satu titik saudara bisa melepaskan pengampunan. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Bahagia mana? Bisa melepaskan pengampunan atas dendam kepahitan bertahun-tahun. Atau bisa membalas dendam dengan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Sama-sama bisa bahagia. Saudara pilih bahagia yang mana? Yang melepaskan pengampunan karena melakukan firman. Itu teorinya. Tapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari banyak orang memilih yang salah. Kenapa? Karena kodrat dosa. Itu beberapa pelayan-pelayan Tuhan khotbah tadi pagi, yang khotbah di hari Jumat. Tidak mudah mematikan kodrat dosa. Amin. Tahu kebenaran. Makanya Rasul Paulus tanda kutip dia wow luar biasa. Tetapi dia bisa berkata, yang aku inginkan melakukan yang baik. Tetapi yang aku lakukan justru yang tidak baik. Ketika saudara duduk di gereja mendengar firman, satu hal yang saya tahu pasti saudara ingin melakukan kebenaran yang saudara dengar. Amin. Tetapi kenyataan begitu keluar gereja,
ketemu dengan orang-orang, melihat kehidupan nyata. Keinginan untuk hidup melakukan firman Tuhan itu seperti ambiar semuanya. Amin. Makanya kuncinya cuma satu. Kita harus selalu ada di hadirat Tuhan. Kenapa saudara di gereja ketika mendengar firman ingin melakukan firman? Karena saudara menganggap di gereja tuh auranya hadirat Tuhan. Tuhan ada di sini. Tetapi begitu masuk tempat kerja, begitu ada di jalan lampu merah, apalagi panas terik, naik motor, macet total. Itu hadirat Tuhan di mana? Betul nggak saudara? Kayak hilang, jujur kan, serius ya, betul nggak? Makanya kalau saudara doa pagi, saudara pagi bangun tuh doa nggak? Nah, yang nggak bisa merasakan hadirat Tuhan di lampu merah macet, desek-desekan, nanti kalau doa pagi besok nggak usah bilang amin. Aminnya nanti malam kalau mau tidur. Iya, lanjut terus sepanjang jalan di hadirat Tuhan. Amin. Supaya apa? Saudara belajar menikmati di lampu merah yang panas, yang orang-orang gak mau ngalah. Wow, ternyata saya bisa damai. Kenapa? Karena saya ada di hadirat Tuhan. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, di hadirat Tuhan, maksudnya kan kalau saudara doa itu kan ada di hadirat Tuhan ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama. Artinya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, bahwa keterhubungan connect kita dengan Tuhan itu di mana saja. Ketika saudara sedang bekerja, ketika saudara ada lagi goreng tempe di dapur, ketika saudara lagi sales tuh lagi menawarkan dagangan, tetap bawa hadirat Tuhan. Entah nyanyi, entah bicara, Tuhan kan ada di dalam kita. Tubuh kita ini kan bait Allah, Roh Kudus di dalam kita. Jadi rugi jadi orang Kristen kalau hanya bisa menikmati hadirat Tuhan ketika hari Minggu. Atau ketika saudara duduk diam di kamar, rugi. Setiap saat 24 jam hidup kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan kalau orang bisa menikmati hadirat Tuhan itu tenang loh saudara. Damai, sukacita. Itulah yang membuat kita bahagia. Amin. Kalau kita ada di hadirat Tuhan 24 jam. Saudara dalam keadaan mimpi, alam bawah sadar pun yang mengendalikan. Tidak ada rasa takut dalam hidup saudara. Amin. Amin. Nah kalau dalam alam bawah sadar mimpi yang manusia nggak bisa kendalikan aja kita bisa damai sejahtera. Apalagi ketika kita melek. Makanya jaga hadirat Allah. Bagaimana menjaga hadirat Allah? Cuma satu. Lakukan firman yang kamu ketahui. Karena Roma 8 ayat 14. Orang-orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Bagaimana roh Allah memimpin kita? Ketika kita melakukan firman artinya kita mau dipimpin oleh roh Allah. Dan kalau kita disebut anak-anak Allah adalah tanggung jawab Allah menjaga kita. Bukan hanya pada waktu kita melek. Kita tidur pun Amsal katakan Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang dikasihinya. Amin. Haleluya. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Berapa hari sekali dibaca dibuka? Aduh Bu Pendeta, itu hadiah pernikahan. Saya menikah sudah 20 tahun yang lalu. Tapi saya ingat ada kok di dalam kotak. Itu saya cari. Supaya saudara menghargai Alkitab saudara. Atau enggak, oke lah yang di tap-tap itulah HP enggak apa-apa. Saya mau menceritakan ada satu cerita. Ini kisah nyata namanya Mary Jones. Saudara buka di internet itu ada. Jadi kurang lebih kisah ini 200 tahun yang lalu. Lama banget ya, lama banget. Makanya ini bukan fotonya Mary Jones, saya pinjam ini. Karena belum ada foto. Saya cari fotonya cuma gambar-gambar lukisan. Dan mempercantik biar saudara semangat itu loh. Itu anggaplah Mary Jones lagi baca Alkitab. Jadi ceritanya begini, Mary Jones ini lahir di daerah Inggris. Dan dia dari orang yang tidak mampu. Ya kalau orang bilang orang miskin lah. Papa mamanya itu gak bisa baca, gak bisa nulis. Dan mereka hidup hanya untuk sehari makan gitu. Nah zaman itu yang bisa memiliki Alkitab hanya orang-orang kaya. Karena harganya mahal dan mendapatkannya susah. Ya. Nah Mary Jones itu punya tetangga, orang yang cukup berada. Dia suka main ke rumah tetangga itu.
Dan di situ dia mendengar kisah-kisah yang dicatat oleh Alkitab. Dan setiap dia mendengar kisah dari Alkitab, hatinya tuh senang. Dan dia bilang, tidak ada kisah yang lebih hebat daripada yang tertulis di Alkitab. Jadi cuma nonggo ke tetangga loh saudara. Tapi dia bahagia sekali. Sampai satu waktu dia pulang ke rumah dan dia bilang sama mamanya, Mama, aku pengen punya Alkitab. Aku pengen beli Alkitab. Mamanya kalau bahasa lebay, begitu dia dengar Mary ngomong dia bilang, apa? Kamu gak sadar kita orang miskin? Alkitab itu harganya mahal. Kita gak punya duit. Bisa makan sehari aja itu udah syukur loh. Dan kamu tahu, seandainya pun kamu punya uang beli Alkitab, di kota kita ini gak ada yang jual. Kamu harus pergi jauh. 40 km dari sini jaraknya. Cuman di situ ada satu toko yang jual Alkitab. Dan kalau kamu mau ke sana, cuman satu, jalan kaki. Nah saudara, kalau jadi anak punya kerinduan ngomong sama ibu, terus ibu jawab gitu, apa respon saudara? Hah? Oh iya benar juga kata mamaku ya. Aku nih terlalu tinggi pikirannya ya, cita-cita terlalu tinggi ya. Tapi puji Tuhan Mary Jones gak kayak gitu loh saudara. Mentalnya kuat. Kenapa dia bisa kuat? Karena dia sudah dicuci otaknya dengan firman, cerita-cerita yang dia dengar itu. Perkataan ibunya tidak melemahkan niatnya. Bahkan ketika dia sendiri dia berpikir bagaimana caranya aku bisa dapat uang yang banyak supaya aku bisa beli Alkitab. Soal jalan jauh gak masalah, aku kan orang desa. Dan anak kecil ini apa yang dia lakukan saudara? Nih, dia nabung. Dia pelihara ayam, kemudian ayam itu bertelur. Telurnya itu dijual ke rumah tetangga. Yang kedua, dia tanam sayur-sayuran dan setiap panen dia jual ke tetangga-tetangga. Dan heran tetangga-tetangga mau beli loh saudara. Dan saudara tahu dari hasil penjualan telur, dari hasil penjualan sayur-sayuran, dia nabung setiap hari. Saudara tahu berapa lama dia menabung? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun kali 365 hari itu berapa hari? Banyak banget. Itu dari anak baru lahir sampai masuk SD saudara. 6 tahun dia mengumpulkan celengan. Karena dia punya niat ingin memiliki yang namanya Alkitab. Dan setelah uangnya cukup, belum selesai. Dia harus berjalan 40 km. Di cerita itu dikatakan dia naik gunung, dia turun lembah. 40 km tuh pergi pulang ya nih, kamu naik motor. Dia jalan kaki pergi pulang Tabanan. Sanggulan di rumahnya ya nih, dia pergi langsung pulang itu 40 km ya kurang lebih ya. 20 km rumahmu ya. Kalau enggak ya saudara bayangkan sendiri lah 40 km. Jangan bayangkan balik pulang, jalan terus gitu. Terus jangan kayak aspal gitu loh bisa minum es. Enggak ini gunung turun, enggak bisa beli degan dia orang uangnya pas-pasan. Dan akhirnya dengan berjalan kaki 40 km di kota tetangga, dia sampailah di toko yang menjual Alkitab. Saudara pikir begitu sampai di toko masalahnya selesai? Tidak. Di toko itu ada banyak Alkitab, tetapi kata pendeta Charles, semua ini pesanan orang. Sudah dipesan, jadi tidak dijual untuk kamu. Kalau saudara jadi Mary Jones, apa kira-kira respon saudara? Menghadapi mamanya dia tambah semangat dan dia buktikan 6 tahun bisa. Begitu mendengar perkataan pendeta Charles, kira-kira responnya apa? Anak-anaknya, jiwa anak-anaknya tuh keluar saudara. Langsung nangis. Lah pendeta ini kan bingung. Kenapa kamu nangis nak? Kan zaman dulu kan susah, Alkitab ya wajar lah harus pesan-pesan dulu. Karena stok juga belum tentu ada yang beli karena mahal kan. Nah, akhirnya Mary ini cerita sama pendeta Charles bagaimana perjuangan dia 6 tahun nabung. Bagaimana dia 40 kilo harus jalan. Terhenyulah hati pendeta ini. Dan pendeta bilang apa?
Dan Mary kalau gitu nih satu buat kamu. Yang sudah order ntar tak pesenin lagi. Yang penting nih kamu bawa aja. Yang penting duitnya sini ya. Langsung pulang Mary dengan senangnya. Dan ketika ada kongres, pendeta Charles bawa kisah cerita Mary ini. Dan dalam pertemuan itu mereka bilang, jangan-jangan bukan hanya satu orang yang seperti Mary. Tetapi ada banyak anak-anak yang merindukan untuk membaca Alkitab tapi tidak punya duit. Dan mereka ingin baca Alkitab dengan bahasa mereka sendiri. Dan tahun 1804 ya, itu muncullah ya kayak di Indonesia tuh Lembaga Alkitab Indonesia. Di seluruh dunia. Yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa daerah. Makanya Alkitab kan ada bahasa Bali, ada bahasa Sumba, ada bahasa Jawa, ada bahasa suku-suku tuh ada untuk mempermudah. Lewat kisah Mary Jones kita belajar apa? Alkitab ini bisa sampai di depan saya dan saudara di genggaman kita. Yang kita baca kita bisa paham mengerti artinya. Salah satu, ini cuma salah satu contoh loh. Ada satu anak yang namanya Mary Jones. Yang punya kerinduan memiliki Alkitab. Sedemikian dia harus berjuang. Kenapa kita yang tinggal buka di depan mata? Kadang Alkitab kita nggak beli dikasih orang gratis, dikasih gereja gratis. Kenapa kita tidak membaca Alkitab setiap hari? Kenapa kita tidak merindukan, mengerti kisah-kisah Alkitab? Kan ironis ya, kalau kita ketemu dengan Mary Jones, betapa sedihnya dia melihat orang Kristen yang Alkitabnya nggak pernah dibuka, yang nggak pernah baca Alkitab. Tetapi itulah karena perjuangan dia, Alkitab bisa sampai kepada saya dan saudara. Ya, jadi belajar. Ada banyak air mata, ada banyak kesedihan, penderitaan orang-orang. Belum kalau saudara baca penterjemahan Alkitab, itu nggak semudah itu loh saudara. Berjuang itu bisa menerjemahkan Alkitab tuh susahnya luar biasa, pengorbanan luar biasa. Ada yang sampai percetakannya dibakar, luar biasa. Dan sekarang kita tinggal menerima hasil. Bahkan gak usah Alkitab di HP saudara tinggal klik Matius, Markus, semudah itu. Kenapa gak ada niat kita baca? Karena kita kurang menyadari ada berkat di balik firman itu. Amin. Kita gak meresapi indahnya. Iyalah Bu Pendeta, Mary Jones dulu kan belum ada Google, belum ada Tokopedia, belum ada Facebook. Ya gak ke distrak lah. Kalau kita kan baru buka ayat niatnya baca Alkitab di HP. Ternyata ada big sale lah. 100 juta jadi 1 rupiah. Wah, langsung setelah buka-buka. Wah ternyata. Tapi kan waktu baca Alkitab 1 jam sudah habis dibuka iklan itu Bu Pendeta. Nah, tapi saya harap gak ada yang alasan begitu ya. Saudara baca Alkitab setiap hari. Ya. Kalau enggak saudara bukan berdosa sama Tuhan. Berdosa sama Mary Jones itu. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah supaya menjadi orang yang berbahagia, belajar firman. Ada lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kenapa saudara puluhan tahun jadi orang Kristen gak dewasa-dewasa? Karena gak punya komitmen, gak punya waktu setiap hari diberikan untuk baca Alkitab. Makanya gak tumbuh-tumbuh. Kristen bayi terus ngomong dikit firman Tuhan tersinggung. Ngomong dikit firman Tuhan, aduh Bu Gembala nih nyindir saya. Ngomong dikit firman Tuhan, aduh gak ada gereja-gereja lagi. Kenapa? Gak dewasa. Karena jarang mendengar firman. Ya, firman Tuhan itu ketika saudara baca Alkitab, yaitu firman Tuhan. Makanya baca Alkitab setiap hari supaya bisa mendengar firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, saudara ada banyak YouTube tuh saudara bisa buka banyak sekali. Cari khotbah-khotbah yang membangun iman. Di gereja saudara buka pagi tuh sudah ada, siang ada, malam ada. Saking terlalu banyak seminggu gak dibuka udah delete aja dah Bu Pendeta. Kebanyakan mau baca nanti aja mulai hidup baru Senin. Giliran Senin baca, Selasa sibuk kerjaan udah numpuk lagi. Baca dong, makanya buka pagi klik jam 5 oh ayat ini.
Saudara hafal ayat setiap hari, itu membuat saudara tidak cepat pikun. Amin apa aman? Nah, jadi belajar firman. Tetapi untuk kita yang dewasa ya, yang sudah tua-tua bukan anak sekolah minggu, Tuhan berfirman itu bukan hanya lewat Alkitab. Tuhan berfirman itu bukan hanya lewat pengkhotbah. Tetapi Tuhan bisa berfirman, berbicara kepada masing-masing lewat hati nurani kita. Ya seperti tadi, ketika saudara di lampu merah macet, saudara bisa berkomunikasi. Ketika saudara terkonek dengan Tuhan. Makanya terkoneklah dengan Tuhan 24 jam hidupmu. Amin. Jadi lempeng hidup itu. Belajar firman setiap hari supaya kita berbahagia. Yang kedua, melakukan firman. Kalau hanya sekedar tahu, itu jadi orang Farisi. Jadi ketika kita belajar firman banyak di kepala, Kejadian, Keluaran, cabut satu keluar satu ayat. Tapi kalau tidak melakukan firman, ya sama dengan aja. Kita nggak berarti dan kita nggak bahagia. Ya, kenapa orang yang melakukan firman tuh bahagia? Kalau secara psikologi, kalau pikiran kita sinkron dengan perkataan dengan perbuatan, kan selaras, nggak ada kemunafikan, kita pasti bahagia. Dan secara rohani Alkitab mencatat ketika kita melakukan firman Tuhan, itu suaranya Tuhan, itu maunya Tuhan untuk kita lakukan. Dan ketika kita lakukan, kita bahagia. Jadi secara Alkitab rohani dibuktikan, secara psikologi dunia sekuler membuktikan. Ketika hidup kita selaras antara perkataan, pikiran, perbuatan, kita orang yang berbahagia. Kenapa saudara mukanya cemberut gak bahagia? Karena ada dendam, ada benci, ada ingin balas dendam, ada kepengen begini, lebih dari kepengen mencari Tuhan. Itu bikin saudara gak bahagia. Karena firman Tuhan ampuni. Firman Tuhan cari dulu kerajaan Allah. Saudara cuma sampai di sini, kenyataan hidup gak melakukan. Jadinya gak bahagia. Padahal kunci kebahagiaan itu Tuhan sudah kasih dan itu pilihan kita. Jadi hari ini kalau saudara gak bahagia jangan bilang, kenapa ya Bu Pendeta sejak aku menikah dengan dia kebahagiaanku hilang gitu loh. Kenapa ya sejak aku berteman dengan dia aku gak bahagia lagi. Kenapa sejak aku kerja di sini aku gak bahagia? Gak bisa. Bahagia atau tidak itu pilihanmu. Hanya satu, ketika kamu mau melakukan firman, kamu bahagia. Lah dalam suasana real bagaimana mengimplikasikan Bu Pendeta? Contohnya kita ada masalah, tantangan, ujian karena orang lain. Kita ingat firman Roma 8 ayat 28. Bagi orang yang mengasihi Allah, apapun yang terjadi, yang Allah izinkan terjadi, mendatangkan kebaikan. Jadi ini bikin panas, gak sesuai harapan. Tapi aku percaya ada kebaikan yang Tuhan nyatakan di balik ini. Amin. Akhirnya kan bahagia. Betul enggak? Nah, ketika khawatir gak ada begini-begini. Aduh tuntutan banyak, kebutuhan mulai rasa khawatir. Ingat firman Tuhan. Jangan kamu khawatir. Nah, jadi ayo lakukan firman. Karena itu kunci kebahagiaan kita. Amin. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bahagia ya. Lihat sebelah kanan. Tidak ada alasan kamu cemberut. Bilang sebelah kiri, tidak ada alasan kamu tidak ke gereja. Lihat depan, tidak ada alasan kamu bersungut-sungut. Lihat ke belakang, tidak ada alasan kamu mundur dari pelayanan. Amin. Kan bahagia, haleluya. Nah kalau kita bahagia, itu akan bawa auranya ke orang lain. Kalau nggak percaya tes ya, besok saudara cari 5 orang yang saudara nggak kenal sama sekali. Baru pertama kali ketemu. Begitu tatapan sama orang itu saudara senyum. 5 orang aja gak usah 10. Yang kedua cari orang lagi yang saudara kenal. Senyum. Di antara 5 itu yang saudara baru pertama lihat wajahnya. Dan ketika melihat saudara kasih senyum. Di antara 5 ini apa reaksi mereka? 5 cemberut. Ya berarti senyummu gak tulus. Aduh enggak. Pasti salah satu itu akan membalas senyum kita walau dia nggak kenal kita. Amin. Ya artinya kan kalau kita bisa membawa kebahagiaan walau lewat senyum, kenapa kita nggak lakukan? Amin. Jadi itu kunci bahagia. Jadi let's do it itu ayo lakukan firman. Karena ketika kita melakukan, kebahagiaan menjadi milik kita. Itulah sebabnya jangan jemu-jemu membaca Alkitab setiap hari.
Karena untuk bahagia harus ngerti dulu, untuk melakukan harus ngerti dulu. Jangan malas ke gereja beribadah. Jangan malas baca ayat-ayat khotbah-khotbah yang dibagikan di WA Group. Kenapa? Karena itu langkah awal kita bahagia. Dan ketika kita melakukan kebenaran yang kita tahu, bahagia itu menjadi milik kita. Dan ketika kita bahagia, itu akan bawa di mana kita tinggal, kepada suami, kepada istri, anak-anak akan menikmati kebahagiaan kita. Di tempat lingkungan kita tinggal, kita akan membawa kebahagiaan itu. Di tempat kita kerja, kebahagiaan itu akan terpancar. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Dan yang pasti Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri.